Malam itu kantor pusat Wijaya Group di Jakarta terasa hening seperti kuburan. Saat Rama mendorong pintu ruangan Cheo yang hanya diterangi lampu meja kecil, lututnya hampir goyah melihat Arga Wijaya, sang direktur utama yang selalu angkuh, berlutut di lantai sambil memohon dengan suara pecah, "Rama, jangan pergi, aku butuh kamu sekarang juga." Rama berdiri membeku, tangannya masih memegang map laporan yang tadi ia bawa untuk rapat darurat. Hujan deras di luar jendela kaca besar seolah ikut menangis bersama Arga yang biasanya mengendalikan seluruh ruangan ini dengan satu kata saja. "Kamu gila, Pak Arga," bisik Rama pelan, suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. "Kita tidak bisa seperti ini lagi. Anak saya Dika, dia baru 8 tahun. Kalau ada yang tahu." Arga mengangkat wajahnya, mata yang biasanya tajam itu kini merah dan basah. "Aku tahu risiko yang aku ambil, Rama. Tapi malam ini aku tidak peduli lagi. Sudah 2 tahun aku pura-pura kuat, pura-pura bahagia dengan pernikahan palsu dulu, pura-pura tidak merasakan apa-apa setiap kali kamu masuk ruangan ini. Sekarang kamu mau meninggalkan perusahaan karena promosi di Surabaya. Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Rama mundur selangkah, ingatannya melayang ke malam 2 tahun lalu ketika Arga pertama kali menyentuh tangannya di lift gedung ini, saat listrik padam dan mereka terjebak berdua. Saat itu Rama baru saja kehilangan istrinya dalam kecelakaan mobil, meninggalkan Dika yang masih kecil. Ia pikir cinta sesama jenis hanya akan menghancurkan hidupnya lebih lagi di negara ini. Tapi Arga selalu ada, diam-diam membantu, mengirim makanan ke rumah, menelepon saat Dika demam. Sekarang pria itu berlutut di depannya, CEO terkaya di sektor teknologi Jakarta, memohon seperti orang biasa. "Bangunlah, Pak," kata Rama lembut tapi tegas. "Kita bicara di tempat lain. Kantor ini punya kamera." Arga bangkit perlahan, tubuh tingginya masih gemetar. Mereka keluar melalui pintu belakang, naik mobil Arga yang hitam mengkilap, meluncur menyusuri jalan basah menuju apartemen Rama di pinggiran kota. Di dalam mobil, hanya suara wiper dan napas berat yang terdengar. Rama memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti bintang yang tidak pernah ia jangkau. Ya, ayah tunggal harus melindungi Dika dari segala gosip, dari tatapan tetangga, dari pertanyaan keluarga besar yang selalu mendesaknya menikah lagi. Tapi malam ini, sesuatu di dalam dadanya bergerak. Saat mereka tiba di apartemen kecil itu, Dika sudah tidur nyenyak di kamar kecilnya. Rama menutup pintu pelan, lalu menatap Arga yang berdiri di ruang tamu dengan tangan terkepal. "Kenapa sekarang?" tanya Rama. "Kenapa tiba-tiba kamu berlutut seperti itu?" Arga menarik napas dalam. "Karena besok rapat Dewan Direksi akan memutuskan aku keluar kalau rumor tentang kita tersebar. Ada yang tahu, Rama. Dan aku tidak mau kehilangan kamu karena itu." Rama merasa dunia berputar. Ia duduk di sofa, kepalanya pusing. 2 tahun rahasia itu terjaga, tapi sekarang retak. Ia ingat bagaimana ia bertemu Arga pertama kali di wawancara kerja, bagaimana mata mereka bertemu terlalu lama. Ia ingat malam-malam ia menangis sendirian setelah Dika tidur, bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia tidak bisa mencintai wanita lagi. Arga duduk di sebelahnya, tidak menyentuh, hanya duduk dekat. "Aku tidak minta kamu tinggalkan segalanya. Aku hanya minta kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa melindungi kamu dan Dika." Rama menatapnya lama. "Kamu CEO Arga. Aku hanya manajer biasa yang punya anak. Masyarakat kita tidak akan terima." Arga tersenyum pahit. "Masyarakat tidak pernah terima apa yang berbeda, Rama. Tapi aku sudah lelah bersembunyi." Malam itu mereka bicara sampai subuh, suara pelan agar Dika tidak bangun. Rama menceritakan ketakutannya kehilangan hak asuh jika keluarga istrinya tahu. Arga menceritakan tekanan dari ayahnya yang masih mengharapkan cucu laki-laki dari pernikahan sungguhan. Ketika matahari terbit, Rama merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya.
Ia tidak lagi merasa sendirian. Tapi ia juga tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi harinya Rama bangun dengan kepala berat, tapi ada kehangatan baru di dada. Dika sudah duduk di meja makan kecil, makan roti dengan selai kacang sambil mengobrol tentang sekolah. Ayah, hari ini ada pertandingan sepak bola, boleh aku ikut? Tanya bocah itu polos. Rama mengacak rambut anaknya, tersenyum meski hatinya berat. Boleh, nak. Ayah antar nanti. Arga sudah pulang sebelum subuh, meninggalkan pesan singkat di ponsel Rama, aku akan urus semuanya. Jangan khawatir. Di kantor, suasana terasa berbeda. Rekan-rekan kerja saling pandang curiga saat Rama lewat koridor. Ia mendengar bisik-bisik, katanya Pak Arga ada masalah pribadi. Rama berusaha fokus pada laporan proyek, tapi pikirannya melayang ke Arga yang pagi ini rapat dengan Dewan. Siang hari, sahabat Rama, Sigit, manajer menariknya ke kafetaria. Bro, ada yang aneh. Ada email anonim ke direksi tentang hubungan kamu dengan Pak Arga. Bukan gosip biasa, ini serius. Rama merasa darahnya dingin. Sigit, yang sudah tahu rahasianya sejak lama karena pernah menolong Rama saat Dika sakit, menepuk bahunya. Kamu tahu aku support kamu, ya. Tapi hati-hati. Indonesia ini masih susah. Rama mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia harus mundur saja. Malamnya Arga datang lagi ke apartemen, kali ini membawa makanan untuk Dika. Bocah itu senang sekali melihat Om Arga yang dulu sering datang bawa mainan. Om, besok ajak main bola ya, kata Dika polos. Arga tersenyum, tapi matanya sedih saat melihat Rama. Setelah Dika tidur, mereka duduk di balkon kecil. Aku sudah bicara dengan pengacara, kata Arga pelan. Kalau rumor meledak, aku akan ambil tanggung jawab penuh. Kamu dan Dika tidak akan terseret. Rama menggeleng. Kamu tidak bisa melindungi aku selamanya, Arga. Aku ayah tunggal. Aku harus kuat sendiri. Arga meraih tangan Rama pelan, jari mereka bertaut. Kita kuat bersama. Kata-kata itu membuat Rama menangis diam-diam. Ia ingat ibu mertuanya yang kemarin telepon, mendesaknya menikah lagi demi Dika. Ia ingat tetangga yang bertanya kenapa tidak ada ibu di rumah. Tekanan itu menumpuk seperti gunung. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Rama merasa ada orang yang benar-benar melihat dirinya apa adanya. Keesokan harinya di kantor terjadi konfrontasi kecil. Seorang direktur muda mendekati Rama di lift. Pak Rama, sebaiknya Anda pindah divisi. Pak Arga lagi dalam sorotan. Rama menatapnya tajam. Saya tidak akan lari. Kata-kata itu keluar begitu saja, membuatnya sendiri kaget. Pulang kantor, ia jemput Dika dari sekolah. Anak itu cerita gembira tentang teman-temannya, tapi Rama melihat ada luka kecil di lutut Dika. Tadi ada kakak-kakak bilang ayahku aneh, kata Dika polos. Rama memeluk anaknya erat di mobil. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Dika, memandang wajah polos anaknya. Apakah ia egois kalau ingin bahagia? Arga menelepon larut malam. Rama, besok ada rapat besar. Aku akan bicara. Suara Arga penuh tekad. Rama tahu ini akan menjadi titik balik. Tapi ia belum siap. Atau justru sudah. Rapat Dewan Direksi berlangsung tegang. Rama duduk di baris belakang sebagai saksi proyek, tapi matanya terus tertuju pada Arga yang duduk di ujung meja panjang. Suasana dingin, para direktur tua saling berbisik. Ketika agenda rahasia dibuka, salah satu direktur senior melempar map berisi oto-oto buram, Arga dan Rama di mobil malam itu. Ini tidak bisa diterima di perusahaan keluarga Wijaya, bentaknya. Arga berdiri, suaranya tenang tapi tegas. Saya tidak akan membantah. Tapi ini urusan pribadi saya. Rama hanya korban rumor. Rama merasa jantungnya mau copot.
Ia bangkit juga, suaranya tidak gemetar meski dalam. Saya tidak korban, Pak. Saya memilih ini. Ruangan hening seketika. Arga menatapnya dengan mata penuh kebanggaan dan kekhawatiran. Setelah rapat, Arga dipanggil ke ruang pribadi ayahnya. Rama menunggu di luar, tangannya dingin. Saat Arga keluar, wajahnya pucat. Ayah saya marah besar. Tapi ia tidak memecat aku belum. Mereka pulang bersama ke apartemen Rama. Dika sedang bermain dengan tetangga, jadi mereka punya waktu. Arga menceritakan masa kecilnya yang penuh tekanan, ayah yang selalu mengharapkan pewaris sempurna. Rama menceritakan bagaimana ia menikah dulu karena keluarga, tapi setelah istri meninggal ia sadar dirinya tidak pernah benar-benar bahagia sampai bertemu Arga. Malam itu mereka berpelukan lama, bukan dengan nafsu, tapi dengan kehangatan yang selama ini mereka tahan. Aku takut kehilangan Dika, bisik Rama. Aku juga takut kehilangan kamu, jawab Arga. Keesokan harinya keluarga Rama datang tiba-tiba. Ibu dan kakaknya dari kampung membawa kabar bahwa ada lamaran dari anak tetangga. Kamu harus menikah lagi, Rama. Demi Dika, kata ibunya tegas. Rama merasa terpojok. Ia melihat Arga yang berdiri di dapur, pura-pura sibuk. Malam itu setelah keluarga pulang, Rama menangis di bahu Arga. Aku tidak mau bohong lagi. Arga mengusap punggungnya. Kalau begitu kita hadapi bersama. Tapi masalah bertambah. Di sekolah Dika, ada orang tua lain yang mendengar rumor dan mulai menjauhi anak Rama. Dika pulang menangis, ayah, kenapa teman-teman bilang ayah suka laki-laki? Rama memeluk anaknya erat, hatinya hancur. Ia tahu saatnya tiba untuk bicara jujur dengan Dika. Tapi bagaimana menjelaskan kepada anak 8 tahun di negara ini? Arga duduk di samping, membantu dengan kata-kata sederhana. Om Arga sayang ayahmu, seperti ayah sayang ibumu dulu. Dika diam lama, lalu bertanya, Om Arga akan tinggal di sini? Rama dan Arga saling pandang. Itu pertanyaan yang belum mereka jawab. Malam itu Rama membuat keputusan besar di dalam hati. Ia tidak lagi mau bersembunyi. Tapi ia juga tahu harga yang harus dibayar. Tekanan semakin berat. Rumor menyebar ke media sosial, nama Arga dan Rama jadi trending di kalangan karyawan. Beberapa klien mundur dari proyek Wijaya Group. Arga bekerja siang malam untuk menyelamatkan perusahaan, sementara Rama mengambil cuti sementara untuk Dika. Di rumah, ibu mertua menelepon setiap hari, mengancam akan mengajukan hak asuh. Kamu tidak pantas jadi ayah kalau seperti ini, katanya marah. Rama merasa dunia runtuh. Ia duduk di lantai kamar Dika, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Arga datang malam-malam, membawa makanan dan pelukan. Kita lawan, katanya tegas. Aku sudah siapkan pengacara terbaik. Tapi Rama ragu. Aku ayah tunggal, Arga. Kalau aku kalah, Dika hilang. Arga mengangguk paham. Mereka menghabiskan malam dengan cerita masa lalu. Arga menceritakan bagaimana ia pernah mencoba menikah demi ayahnya, tapi gagal karena tidak bisa bohong pada diri sendiri. Rama merasa lebih dekat dari sebelumnya. Pagi harinya Dika bertanya lagi tentang cinta sesama. Rama menjelaskan sebaik mungkin dengan kata-kata anak kecil, cinta itu bisa ke siapa saja yang membuat kita bahagia, nak. Yang penting jujur dan baik. Dika mengangguk lalu memeluk ayahnya. Kalau Om Arga membuat ayah bahagia, aku suka. Kata-kata polos itu membuat Rama menangis bahagia. Tapi kebahagiaan singkat. Seorang kerabat Arga yang iri menyebarkan bukti lebih kuat ke Dewan Direksi. Arga dipanggil lagi, kali ini ancaman pemecatan resmi. Rama pergi ke kantor meski cuti, berdiri di depan ruang rapat. Kalau kalian pecat Arga, saya akan ungkap semuanya ke media, katanya berani. Para direktur terkejut. Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Malam itu di apartemen, mereka merayakan kecil-kecilan dengan es krim untuk Dika. Tapi Rama tahu ini belum selesai. Ia mulai mencari pekerjaan baru, mungkin membuka usaha kecil sendiri. Arga mendukung penuh. Kamu bisa, Rama. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Di tengah malam saat Dika tidur, Rama berlutut di depan Arga kali ini. Terima kasih sudah membuatku berani. Arga menariknya berdiri, memeluk erat. Kita saling menyelamatkan. Tekanan keluarga Rama semakin gila. Kakaknya datang ke apartemen, marah besar. Kamu menghancurkan nama keluarga, teriaknya. Rama berdiri tegar. Nama keluarga tidak lebih penting dari kebahagiaan anakku. Pertengkaran itu berakhir dengan pintu dibanting. Rama merasa hancur tapi juga bebas. Arga datang, memegang tangannya. Besok kita hadapi semuanya. Rama tahu saatnya ia melangkah maju. Pagi yang menentukan tiba. Rama dan Arga pergi ke pengadilan keluarga untuk sidang hak asuh pertama. Dika duduk di antara mereka, tangan kecilnya menggenggam tangan ayahnya. Hakim mendengarkan semua pihak. Ibu mertua menangis, menyebut Rama tidak layak. Tapi saat giliran Rama, ia berdiri dan berbicara jujur tentang perjuangannya sebagai ayah tunggal, tentang cinta yang ia temukan, tentang bagaimana ia tetap mendidik Dika dengan baik. Arga bersaksi juga, menceritakan dukungannya tanpa menuntut apa-apa. Hakim memutuskan sidang ditunda 2 minggu untuk evaluasi. Di luar pengadilan, Rama merasa ringan. Aku sudah bilang yang sebenarnya, katanya pada Arga. Mereka pulang, Dika tertidur di mobil. Malam itu Arga memasak untuk mereka bertiga. Suasana hangat seperti keluarga kecil. Tapi krisis perusahaan meledak. Arga dipaksa mundur sebagai CEO. Rama melihat pria itu duduk di sofa, kepala tertunduk. Kali ini Rama yang memegang tangannya. Kamu pernah bilang kita saling menyelamatkan. Sekarang giliranku. Rama menggunakan koneksi lamanya, mendekati investor baru, mengusulkan perusahaan startup bersama Arga. Kita mulai dari nol, tapi jujur. Arga tersenyum pertama kalinya dalam seminggu. Kamu benar-benar ayah tunggal yang hebat. Mereka bekerja malam-malam, Dika membantu dengan gambar-gambar kecil. Persahabatan dengan Sigit semakin kuat, teman itu bahkan membawa keluarganya berkunjung untuk dukungan. Keluarga Rama mulai melunak setelah melihat Rama tetap bertanggung jawab. Ibu mertuanya menelepon, suaranya lebih lembut. Mungkin aku salah menilai. Rama memakan tapi tidak mundur. Di akhir minggu, investor setuju. Perusahaan baru lahir dengan nama Harapan Baru. Rama menjadi direktur utama, Arga sebagai mitra. Malam perayaan kecil, Rama dan Arga berdiri di balkon, memandang Jakarta. Kamu membalikkan segalanya, kata Arga pelan. Rama tersenyum. Kita berdua. Dika berlari keluar, memeluk mereka berdua. Ayah dan Om Arga terbaik. Saat itu Rama tahu ia sudah keluar dari bayang-bayang. Perusahaan baru tumbuh pesat. Rama dan Arga bekerja bahu-membahu, Dika sering ikut ke kantor kecil mereka di kawasan Kreati Jakarta. Media mulai memberitakan cerita inspirasi mereka, meski masih ada yang mengecam. Tapi Rama tidak peduli lagi. Ia sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa ditukar dengan opini orang lain. Sidang hak asuh kedua berlangsung damai. Ibu mertua mundur, mengakui Rama ayah yang baik. Hakim memberikan hak asuh penuh pada Rama dengan syarat tetap menjaga kesejahteraan Dika. Di luar gedung pengadilan, Arga memeluk Rama erat di depan umum untuk pertama kalinya. Kamu berhasil, sayang. Kata itu membuat Rama menangis bahagia. Malam harinya mereka bertiga makan malam di restoran sederhana. Dika bertanya, ayah, sekarang kita keluarga lengkap ya? Rama dan Arga saling pandang, tersenyum. Ya, nak. Keluarga yang bahagia.
Beberapa bulan kemudian, Rama berdiri di panggung kecil acara perusahaan, berbicara di depan karyawan baru. Saya pernah bersembunyi karena takut. Tapi sekarang saya tahu, keberanian datang saat kita memilih mencintai dengan jujur. Arga berdiri di samping, bangga. Keluarga Rama datang, meski masih canggung, tapi mereka mencoba menerima. Ibu Rama memeluk Dika erat. Kamu ayah yang hebat, nak. Rama merasa lengkap. Ia bukan lagi pria yang ketakutan, tapi ayah tunggal Gai yang bangkit, Ceo baru yang membalikan keadaan. Di balkon apartemen yang kini lebih besar, Rama dan Arga berdiri memandang kota yang dulu menakutkan. Terima kasih sudah berlutut malam itu, bisik Rama. Arga tertawa pelan. Terima kasih sudah berdiri untuk kita berdua. Dika tidur nyenyak di dalam. Kehidupan mereka bukan dongeng sempurna, tapi nyata dan penuh harapan. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati tanggung jawab sebagai ayah? Benar atau salah?